لا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين خصوصا إلى السلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء الدين النقشبندي وشيخنا عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسري والشيخ عبد الوهاب حسبوه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita kembali bisa bersama-sama melanjutkan pengajian kitab Jawahirul A'immah fi Tafsiri Juz'i Amma. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Pagi hari ini insyaallah kita akan memulai pengajian kitab tafsir Juz' Amma, memulai dari surat An-Naba. Namun sebelumnya perlu kita menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengajian tafsir yang akan kita langsungkan insyaallah dalam sebulan yang akan datang atau 2 bulan yang akan datang sampai selesai. Yang pertama, bahwa kita ngaji kitab tafsir itu artinya kita mengkaji penafsiran para ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran. Bukan saya menafsirkan Al-Quran, tetapi kita mengkaji penafsiran para ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kemarin sepintas sudah kita sampaikan tentang masalah ini. Hanya ini penegasan saja, ketika kita ngaji tafsir artinya kita mengkaji penafsiran para ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran. Bukan kita kemudian menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, karena memang sama sekali kita belum memenuhi atau tidak memenuhi syarat-syarat sebagai seorang mufassir. Kemudian yang kedua, tafsir yang kita pelajari pada pagi hari ini dan seterusnya, ini tergolong sebagai tafsir ringkas. Bukan tafsir yang panjang lebar atau yang sedang. Karena kalau kita amati kitab-kitab tafsir dari para ulama itu bertingkat-tingkat.
ada kitab tafsir itu yang ringkas, mukhtasarat ya, ringkas. Jadi hanya penjelasannya, penafsirannya itu hanya sedikit. Kemudian ada tafsir itu yang kitab tafsir yang penafsirannya itu sedang. Kemudian ada kitab tafsir itu yang penafsirannya sangat panjang lebar, sangat luas sekali. Sehingga kitab tafsirnya itu berjilid-jilid. Jadi dari sisi bentuknya, jadi ada yang mungkin yang paling ringkas itu yang kita kenal dan sangat masyhur itu adalah tafsir Al-Jalalain. Itu sangat masyhur sebagai tafsir yang sangat ringkas. Jadi penafsiran Al-Quran hanya satu jilid saja, yang hanya berbentuk halul alfat, mengupas makna kata per kata dari ayat Al-Quran. Tafsir Al-Jalalain. Disebut Al-Jalalain karena dikarang oleh dua imam yang bergelar Jalaluddin. Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Sehingga tafsir ini disebut Tafsirul Jalalain. Itu tafsir tergolong sebagai tafsir yang ringkas. Kemudian di atasnya ada tafsir yang sedang. Itu 2 jilid, 3 jilid. Itu sedang. Seperti misalnya tafsir Al-Baydawi, kemudian tafsir Marahlabid misalnya. Itu tafsir kategori sedang. Kemudian ada tafsir yang panjang lebar, ya, panjang lebar penjelasannya, seperti dan berjilid-jilid, berjuz-juz, berjilid-jilid. Misalnya seperti tafsir Mafatih Al-Ghaib, karya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dan masih banyak kitab-kitab tafsir yang lainnya. Nah, yang kita kaji ini adalah tafsir yang ringkas dengan penjelasan yang singkat, tidak dengan penjelasan yang panjang lebar. Dan kita di sini hanya mengkaji pada penafsiran ayat-ayat yang ada pada juz 30 yang disebut dengan juz amma, karena memang dimulai dari surat An-Naba yang permulaannya itu adalah amma yatasaalun, sehingga disebut juz amma. Tetapi dia adalah juz 30 dari Al-Quran. Itu yang kedua yang perlu kita sampaikan. Kemudian ketika kita mengkaji kitab tafsir, maka kita akan mengkaji banyak hal tentang banyak hal yang berkaitan dengan berbagai permasalahan agama yang berbeda-beda. Karena ayat-ayat Al-Quran itu memang berisi bukan hanya tentang masalah hukum saja, tetapi berkaitan dengan banyak hal. Ada ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah, ayatul akidah, ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah. Nanti ketika kita mengkaji tafsir juz amma, kita juga akan membahas, mengkaji tentang permasalahan-permasalahan akidah. Karena di dalam juz amma itu banyak sekali ayat yang berkaitan dengan akidah. Ada juga ayat-ayat nanti yang kita kaji itu berkaitan dengan ahkam, yang disebut dengan ayatul ahkam, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, yaitu yang misalnya berkaitan dengan toharah, berkaitan dengan wudu, berkaitan dengan salat, puasa, zakat, haji, muamalah, itu namanya ayatul ahkam. Itu juga akan kita temui. Kemudian juga kita akan menemui ayat-ayat yang itu berkaitan dengan masalah akhlak, berkaitan dengan tasawuf, berkaitan dengan nasihat-nasihat, mawaid, mau'izah, tentang hikmah, itu juga ada ayat-ayat yang seperti itu,
Artinya kita mengkaji tafsir, maka kita mengkaji seluruh jenis ajaran di dalam Islam, bukan terfokus pada hukum, tidak terfokus pada akidah, tidak terfokus pada akhlak, tidak terfokus pada hikmah-hikmah, nasihat-nasihat, tetapi mencakup keseluruhan. Karena memang ayat-ayat Al-Quran itu seperti itu, cakupan atau isi Al-Quran itu mencakup keseluruhan. Tidak seperti kalau kemarin kita pernah mengkaji kitab misalnya Matan Abi Syuja, maka kita berbicara tentang masalah hukum, masalah ahkam dalam Islam. Kemudian kita belajar tentang masalah misalnya hadis Bulughul Maram, maka kita bicara tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Kita pernah mengkaji tentang Syu'abul Iman, kitab hadis Syu'abul Iman, maka berarti kita mengkaji hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah keimanan, masalah akidah. Kita yang baru kemarin kita mengkaji Kitabul Iman dalam Sahih Al-Bukhari. Berarti kita mengkaji hadis-hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari yang berkaitan dengan akidah. Kemudian yang baru sekali kita membaca Kitabul Ilmi minas Sahih Al-Bukhari. Berarti berbicara tentang masalah nasihat-nasihat berkaitan dengan masalah ilmu agama yang ada dalam Sahih Al-Bukhari, dan begitu seterusnya. Lah, ketika kita mengkaji tafsir juz amma ini, maka kita mengkaji semuanya. Kadang kalau kita lewat ayat ahkam, kita menjelaskan tentang hukum. Ketika kita melewati ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah, maka kita menjelaskan akidah. Ketika nanti kita melewati ayat-ayat tentang masalah hikmah-hikmah, nasihat-nasihat, maka kita pun akan membahas tentang masalah itu dan seterusnya. Ini yang perlu kita sampaikan. Karena ada sebagian orang yang beranggapan bahwa berbicara tentang Al-Quran itu berbicara tentang hukum. Hanya berbicara tentang masalah hukum. Sebagian ada yang beranggapan seperti itu. Padahal tidak demikian. Al-Quran isinya sangat luas. Bahkan ayat-ayat hukum yang disebut dengan ayatul ahkam, itu sebagian ulama mengatakan jumlahnya hanya 500 ayat saja. Tidak lebih dari 500 ayat. Ini menurut sebagian para ulama. Sebagian yang lain mengatakan lebih dari 500 ayat. Tetapi yang pendapat yang masyhur bahwa jumlah ayatul ahkam itu ada 500 ayat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita berbicara tentang tafsir atau ilmu tafsir, maka nanti kita juga akan bersinggungan juga dengan istilah-istilah dalam ilmu tafsir dan ilmu Al-Quran secara umum. Yang sebagian kemarin sudah kita jelaskan. Misalnya di awal setiap surat yang akan kita kaji, maka kita akan menemukan misalnya surah itu kategorinya apa, Makkiyah atau Madaniyah. Itu nanti akan disebutkan. Seperti misalnya pada halaman 5 yang akan kita baca, Suratun Naba Makkiyatun. Nanti akan ada Madaniyatun. Itu adalah istilah-istilah dalam ilmu tafsir yang juga penting untuk kita ketahui. Selain kemarin juga sudah kita jelaskan sebagian. Apa itu surah, apa itu ayat, kemudian apa surat yang terpanjang dalam Al-Quran, yaitu suratul Baqarah. Kemudian surat yang terpendek di dalam Al-Quran, itu apa? Surat Al-Kautsar dan seterusnya. Kita kemarin itu adalah istilah-istilah di dalam ilmu tafsir.
dan ilmu Al-Quran secara umum yang kita juga penting untuk memahaminya, untuk mengetahuinya. Yang akan selalu lewat dalam setiap awal surah yang akan kita baca itu adalah istilah Makkiyah Madaniyah. Nah, Makkiyah itu apa dan Madaniyah itu apa? Banyak sekali pendapat para ulama terkait dengan definisi Makkiyah dan Madaniyah. Tetapi yang paling masyhur dan paling mudah untuk kita pahami, Makkiyah itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan qoblal hijrah, sebelum hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Sedangkan Madaniyah itu adalah ayat yang diturunkan setelah hijrah dari Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Meskipun misalnya itu turunnya di Makkah, kalau dia karena ada ayat Al-Quran turun setelah hijrah, tetapi dia turun di Makkah. Seperti ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Itu ayat yang turun di saat Nabi Haji Wada di Makkah. Dan itu setelah hijrah, maka ayat ini dikatakan Madaniyah, bukan Makkiyah. Ada sebagian ulama yang mengatakan Makkiyah itu ayat yang diturunkan di Makkah. Madaniyah itu ayat yang diturunkan di Madinah. Tetapi yang pendapat yang mudah dan masyhur itu adalah yang mengatakan yang pertama tadi. Makkiyah itu adalah ayat yang diturunkan, surah atau ayat yang diturunkan yang diturunkan sebelum hijrah. Sedangkan Madaniyah itu ayat yang diturunkan setelah hijrah, meskipun ayat itu turun di Makkah. Jadi bukan melihat pada tempat, tetapi melihat pada masa, pada masanya. Yang diturunkan setelah masa hijrah, setelah hijrahnya Nabi disebut Madaniyah, sebelum hijrahnya Nabi disebut Makkiyah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu istilah yang akan senantiasa nanti kita kaji. Kemudian kita juz amma itu mulai dari surat An-Naba dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran itu sendiri itu dimulai dengan suratul Fatihah. Suratul Fatihah, kemudian Al-Baqarah. Itu awal mushaf. Sedangkan awal dari juz amma, juz 30 dari Al-Quran itu adalah surat An-Naba. Atau surat Amma Yatasa'alun dan diakhiri dengan suratun Nas. Karena Al-Quran itu seperti yang kemarin kita singgung juga, Al-Quran itu susunannya itu tidak didasarkan pada urutan turunnya. Ada yang namanya tertib an-nuzul. Al-Quran disusun tidak berdasarkan tertibun nuzul, urutan turunnya Al-Quran. Karena seandainya Al-Quran itu diturunkan berdasarkan urutan turunnya Al-Quran, maka pasti Al-Quran dimulai dengan surat Al-Alaq 1-5. 1-5, baru kemudian surat yang lain, nanti di akhir ada Al-Alaq lagi yang meneruskan dari 1-5. Karena surat Al-Alaq yaitu yang pertama kali turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan surat Al-Alaq seluruhnya, hanya 5 ayat saja. Hanya 5 ayat saja. Itu yang pertama kali diturunkan ketika Nabi berada di Gua Hira. Selebihnya itu bukan yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah. Maka urutan mushaf, tertib al-mushaf yang kita
saksikan sekarang ini itu tidak diurutkan berdasarkan urutan turunnya Al-Quran, tetapi bersifat tauqifi. Bersifat tauqifi artinya sudah ada ketentuan dari Allah yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian disampaikan kepada para penulis wahyu. Misalnya surat ini letaknya di sini, surat ini letaknya di sini, ayat ini letaknya di sini. Itu sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam yang disampaikan kepada Nabi dan disampaikan kepada para penulis wahyu sesuai dengan susunan Al-Quran yang ada di Al-Baitul Izzah. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan pertama kali di malam Lailatul Qadar dari Al-Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah di langit pertama. Jadi Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala pertama-tama menciptakan huruf-huruf Al-Quran. Kemudian diletakkan di Lauhil Mahfud. Pada malam Lailatul Qadar, Jibril alaihissalam itu diperintahkan untuk menurunkan mushaf yang ada di Lauhil Mahfud. Ini diturunkan mushaf yang seperti yang kita lihat dimulai dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Diturunkan ke langit dunia, sama ad-dunya, di tempat namanya Baitul Izzah. Diletakkan di situ. Itu berupa mushaf, berupa tulisan, berupa tulisan dimulai dari An-Nas seperti susunan Al-Quran yang kita lihat. Kemudian keesokan harinya Jibril alaihissalam menurunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam bentuk bacaan, bukan dalam bentuk tulisan. Wa innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah bacaan malaikat Jibril, Rasulin Karim, maksudnya adalah Jibril alaihissalam. Nabi Muhammad mendengar dari Jibril alaihissalam dalam bentuk bacaan Jibril, bukan dalam bentuk tulisan. Berbeda pada sebelumnya turunnya Al-Quran dari Al-Lauhil Mahfud ke Sama'id Dunya, ke Baitul Izzah, itu berupa tulisan, berupa mushaf. Kemudian turun ke bumi itu kepada Rasulullah dalam bentuk bacaan. Jibril yang membaca kepada Nabi, karena Nabi ummi, beliau tidak membaca apa yang tertulis, tetapi beliau membaca yang enggak tertulis, yang beliau hafalkan di dalam hati beliau. Sehingga kemudian Al-Quran itu susunannya kemudian diberitahukan oleh Jibril, ini letaknya di sini, ini letaknya di sini, ini letaknya di sini, disesuaikan dengan Al-Quran, mushaf yang ada di Baitul Izzah yang telah diturunkan dari Al-Lauhil Mahfud. Bisa difahami ya. Ini tentang Al-Quran, susunan Al-Quran. Sehingga kita saksikan sekarang Al-Quran itu dimulai dari suratul Fatihah, kemudian diakhiri dengan An-Nas. Perlu sebenarnya kita untuk terlebih dahulu mengkaji tentang tafsir suratul Fatihah. Insya Allah nanti di akhir setelah An-Nas kita mengkaji tentang itu. Karena Al-Fatihah tidak masuk pada juz 30, dia masuknya pada juz pertama. Tetapi Al-Fatihah sangat penting untuk kita ketahui penafsirannya. Karena membaca suratul Fatihah adalah rukun, salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Sehingga penting bagi kita mengetahui maknanya agar kita bisa menghayati maknanya, sehingga bisa membantu kita untuk bisa khusyuk di dalam sholat kita. Insya Allah nanti akan kita kaji, dan dulu pernah kita sudah kaji dalam pembahasan tentang tafsir ayat akidah. Mungkin perlu nanti kita ulang setelah kita menyelesaikan tafsir juz amma ini.
Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita mulai, kita langsung pada halaman 5. Kita tidak baca muqaddimah, tetapi langsung pada halaman 5 suratun Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Amma, bismillahirrahmanirrahim. Pertama di atas ditulis suratun Naba, surat An-Naba, Makkiyatun, tergolong sebagai surah yang diturunkan qablal hijrah, sebelum hijrah. Dan kebanyakan dari surah-surah yang ada dalam juz Amma Yatasaalun, juz 30 itu memang kebanyakan Makkiyah, diturunkan qablal hijrah. Surat ciri-cirinya ayat-ayatnya pendek-pendek, kemudian suratnya juga pendek-pendek. Itu banyak diturunkan qablal hijrah, sehingga masuk pada kategori Makkiyah. Dan banyak mengkaji tentang masalah akidah, tentang keimanan, dan tentang masalah hikmah, mau'izah. Karena kebanyakan hal yang berkaitan dengan ahkam, ayat yang berkaitan dengan ahkam, kebanyakan, bukan berarti nggak ada, itu kebanyakan turun setelah hijrah, ya, sehingga tergolong ayatul ahkam kebanyakan itu madaniyah. Tetapi ada juga makkiyah yang berbicara tentang ahkam. Nanti kita akan lihat. Jumlah ayatnya ada 41 ayat. Wahia ihda wa arba'una ayatan. Jadi ada 41 ayat. Itu jumlah ayat dalam suratun Naba. Surat pertama dalam juz 30. Bismillahirrahmanirrahim, diawali dengan basmalah. Nah, tentang basmalah ini kemarin sudah kita sampaikan. Sebagian ulama itu mengatakan bahwa basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu adalah ayat pertama dalam setiap surah, kecuali dalam surah Al-Bara'ah atau At-Taubah. Nah, yang lain surah semuanya ini adalah ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah mengetahui tentang penafsirannya. Bismillahirrahmanirrahim artinya memulai dengan membaca basmalah. Mengajarkan kepada kita di sini agar kita memulai setiap perbuatan baik itu agar kita memulainya dengan membaca basmalah untuk keberkahan, untuk agar apa yang kita lakukan itu banyak kebaikan-kebaikannya. Meskipun tidak seluruh pekerjaan yang baik itu disyariatkan untuk dimulai dengan basmalah. Ada sebagian perbuatan baik yang tidak dianjurkan untuk dimulai dengan basmalah. Misalnya sholat perbuatan yang sangat baik, tetapi sholat dimulai bukan dengan basmalah, tetapi dengan takbir, Allahu Akbar. Demikian juga ketika kita berdoa amal soleh, amal kebaikan, tetapi kita memulainya bukan dengan basmalah, tetapi dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika berdoa kita tidak memulainya dengan ta'awud atau basmalah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim misalnya, atau bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak seperti itu, tetapi kita langsung membaca hamdalah. Itu di dalam doa. Adabnya seperti itu. Adabnya seperti itu.
Jadi secara umum setiap perbuatan baik kita dianjurkan untuk membaca basmalah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa aqta' ay qalilul barakah. Setiap amal kebaikan yang tidak dimulai dengan membaca basmalah maka dia sedikit keberkahan. Jadi sehingga karena setiap surah dalam Al-Quran dimulai dengan basmalah, sehingga para muallif kitab itu juga selalu memulai karangan kitabnya dengan membaca basmalah. Di sini ayat Al-Quran surah dalam Al-Quran juga dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, menjadi teladan tadi agar kita memulai setiap amal kebaikan itu dengan membaca basmalah. Tentang Bismillahirrahmanirrahim, penafsirannya sudah sering kita jelaskan. Di sini Allah menyebutkan 3 nama Allah. Yang pertama Allah, lafzul jalalah, kemudian Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim. Allah ismun lidzat al-muqaddas al-mustahiq lil ibadah, yaitu nama untuk zat yang maha suci yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk ditunduki dengan puncak ketundukan. Zat yang lahul ilahiyah atau al-uluhiyah, zat yang memiliki sifat ketuhanan, yaitu sifat kuasa untuk menciptakan, mengadakan sesuatu dari tiada menjadi ada, Allah. Kemudian Ar-Rahman artinya al-katsiru rahmah lil mu'minin wal kafirin fid dunya walil mu'minina fil akhirah. Ar-Rahman artinya zat yang banyak memberikan rahmah kepada orang mukmin dan kafir di dunia, dan hanya kepada orang-orang mukmin saja nanti di akhirat. Karena rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini diperuntukkan untuk semuanya. Untuk orang kafir juga untuk orang muslim. Untuk orang muslim juga untuk orang kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Dan rahmatku wasi'at kulla syai', itu meliputi segala sesuatu di dunia ini. Segala sesuatu maksudnya untuk orang mukmin dan orang kafir. Sehingga di dunia ini orang mukmin hidup, orang kafir juga hidup. Orang mukmin mendapatkan nikmat-nikmat Allah berupa kesehatan, mendapatkan rezeki, mereka bisa makan, bisa minum, mereka sehat. Demikian juga orang-orang kafir. Mereka juga diberikan kesehatan, makan, minum, mereka juga mendapatkan rezeki. Bahkan sebagian orang kafir mereka diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang rahmat Allah diberikan kepada semuanya di dunia ini. Tapi nanti di akhirat rahmat Allah hanya dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Akan dikhususkan rahmat Allah nanti di akhirat untuk orang-orang yang beriman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ar-Rahim artinya al-katsiru rahmah lil mu'minin. Zat yang banyak memberikan rahmah kepada orang-orang mukmin. Itu makna Ar-Rahim. Kemudian perlu kita ketahui bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu terbagi, terkelompokkan menjadi 2 kelompok. Ada asma'ullah al-khassah, ada asma'ullah al-ammah. Asma'ullah al-khassah artinya nama-nama Allah yang khusus untuk Allah, tidak boleh selain Allah dinamakan dengan nama-nama itu. Itu namanya asma'ullah al-khassah, nama-nama Allah yang khusus, yaitu nama-nama yang hanya untuk Allah. Selain Allah, manusia misalnya nggak boleh diberi nama dengan nama-nama itu. Itu namanya asma'ullah al-khassah.
Kemudian yang kedua ada asma'ullah al-ammah. Nama-nama Allah yang umum, artinya nama-nama yang bisa diperuntukkan untuk Allah dan juga boleh diperuntukkan untuk selain Allah, untuk makhluk. Tetapi tentu saja dengan makna yang berbeda. Itu namanya asma'ullah al-ammah. Di antara nama-nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam basmalah dua, yaitu Allah. Ini nama khusus untuk Allah. Nggak boleh ada manusia kemudian diberi nama Allah. Yang kedua Ar-Rahman. Ar-Rahman ini juga nama khusus untuk Allah. Nggak boleh ada seseorang menamakan anaknya dengan Ar-Rahman, atau menamakan masjid, musalla, atau TPQ dengan nama Ar-Rahman. Itu tidak diperbolehkan. Boleh apa atau Ar-Rahman saja, maka itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan, karena itu adalah min asma'illahi al-khassah, nama-nama Allah yang khusus untuk Allah, tidak untuk selainnya. Ada nama khusus yang lainnya seperti Al-Khaliq, kemudian Ar-Raziq atau Ar-Razzaq, kemudian Al-Quddus, Dzul Jalali wal Ikram, Malikul Mulk, kemudian apa lagi? Ghafirudz Dzanbi, Al-Ghaffar. Ini adalah nama-nama Allah yang khassah, yang khusus untuk Allah. Tidak boleh selain Allah dinamakan dengan nama-nama tersebut. Sedangkan Ar-Rahim itu salah satu contoh dari nama Allah yang ammah, nama Allah yang umum. Boleh seseorang menamakan anaknya Rahim begitu saja, atau Rauf, itu juga boleh. Karena terbukti Allah Subhanahu wa taala menamakan Nabi Muhammad juga dengan Raufur Rahim. Raufur Rahim itu nama Allah dan juga nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti nama itu adalah min asma'illahil ammah, termasuk nama Allah yang umum, yang berlaku untuk Allah dan juga untuk selainnya. Tetapi tentu saja maknanya berbeda. Ketika disebut untuk Allah memiliki makna sendiri, ketika disebut untuk selain Allah juga memiliki makna sendiri yang berbeda ketika diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Latif misalnya, atau Kabir dan seterusnya. Nama-nama Allah yang lainnya kebanyakan itu masuk dalam kategori asma'ullah al-ammah, nama-nama Allah yang umum. Hadirin rahimakumullah, kita tidak perpanjang pembahasan tentang ini karena sudah sering sekali kita bahas. Kita langsung masuk pada ayat yang berikutnya, amma yatasaalun. Ruya dan riwayatakan annahu satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma bu'itsa tatkalane den utus sapa Kanjeng Nabi, ja'ala al-musyrikun, ja'ala dadi sapa al-musyrikuna, pira-pira wong musyrik iku yatasaaluna, padha saling takon-takonan sapa al-musyrikun bainahum ing dalem antarane al-musyrikun. Fayaquluna, nuli padha ngucap sapa al-musyrikun, malladzi ata, ma apa alladzi perkara ata kang wis teka bihi kelawan Kanjeng Nabi, wa yatajadaluna lan padha saling debatan sapa al-musyrikun fima ing dalam perkara bu'itsa kang wis den utus sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan ma. Anin naba'il azim, wa huwa lan utawi an-naba'ul azim iku amru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa malan perkara jaa kang wis teka sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan ma minal Qur'anil azim, nyatane saking Al-Qur'an al-azim. Wa qila lan den ucapaken innahu satemene an-naba'ul azim iku al-ba'tsu, al-ba'ts, kebangkitan.
alladzi hum fihi mukhtalifun. Fal mu'minun mangka utai pira-pira wong mukmin iku yuthbitunahu netepaken sapa wong-wong mukmin ing an-naba'ul azim. Wal kafiruna utawa alladzi wal kafiruna lan utai pira-pira wong kafir iku yungkirunahu padha ngingkari sapa wong kafir ing an-naba'ul azim. Huwa an yaumil qiyamah. Huwa utawi an-naba'ul azim iku an yaumil qiyamati saking dina kiamat. Alladzi kang itu ada ya. Alladzi hum ada apa tidak? Alladzi hum fihi mukhtalifun itu dicoret saja. Itu dicoret. Huwa an yaumil qiyamati al-azimi. Langsung al-azimi kang agung. Kuffaru Makkah utawi pira-pira wong kafir Makkah iku kanu ana sapa kuffaru Makkah iku yungkirunahu padha ngingkari sapa kufar Makkah ing yaumil qiyamah. Ikhtalafa was perselisihan sapa al musyrikun pira-pira wong musyrik fil Quran ing dalam Al-Quran. Fa ba'dhum mangka utawi sebagiane kufaru Makkah qala was ngucap sapa ba'duhum innahu sa'tamane Al-Quran iku sihrun sihir. Wa ba'duhum lan sebagiane kufaru Makkah iku qala ngucap sapa ba'duhum innahu sa'tamane kufaru Makkah iku qala ngucap sapa kufaru Makkah innahu sa'tamane Al-Quran iku asatirul awwalin pira-pira kegoroane wong-wong kang awal ila ghairi dzalika bareng sakliyane mangkono-mangkono iku minal awal. Maka bagaimana tanggapan orang-orang kafir Makkah, orang-orang musyrik Makkah, bagaimana menanggapi ini? Sebagian mereka ada yang beriman, sebagian mereka ada yang beriman seperti Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang berikutnya ada Sayyidah Khadijah. Kemudian ada yang mengikuti Sayyiduna Abu Bakar seperti Sayyiduna Utsman, Thalhah, Az-Zubair, kemudian Sayyiduna Umar dan sebagainya. Ada sebagian orang-orang kafir Makkah kemudian menerima dan mempercayai, membenarkan, beriman kepada kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membenarkan kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan membenarkan setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Tetapi kebanyakan itu sebagian kecil yang mereka kemudian bisa menerima dakwah Nabi. Tetapi sebagian besar dari orang-orang musyrik Makkah, orang-orang kafir Makkah, mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengingkari ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan di sini amma yatasaalun. Mereka saling bertanya-tanya di antara diri mereka, di antara sebagian dengan sebagian mereka tentang kenabian Nabi Muhammad dan juga tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka saling berdebat satu dengan yang lainnya tentang An-Naba'ul Azim. Apa An-Naba'ul Azim? Secara bahasa An-Naba'ul Azim itu artinya berita yang agung. Berita yang agung. Berita yang agung di sini yang dimaksud adalah Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim, tentang Al-Quran. Karena Nabi ketika beliau diutus maka teriring dengan diutusnya Nabi, maka turunlah ayat-ayat Al-Quran. Karena Al-Quran tidak seperti kitab-kitab yang lainnya, kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran diturunkan munajjaman, mufarraqan, bukan jumlatan wahidatan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad tidak seketika 30 juz, bukan langsung diturunkan 30 juz langsung lengkap dari awal sampai akhir.
Nah, berbeda dengan ketika Al-Quran turun dari Al-Lauhil Mahfudz, diturunkan oleh Jibril ke langit dunia, maka Al-Quran itu diturunkan 30 juz langsung, jumlatan wahidatan. Tetapi ketika turun ke bumi kepada Nabi Muhammad, Al-Quran itu turun munajjaman atau mufarraqan, yaitu ayat demi ayat, surat demi surat, selama 23 tahun. Tidak langsung sekaligus di awal atau sekaligus di tengah atau sekaligus di akhir. Enggak. Tetapi secara berangsur-angsur. Itu yang disebut nuzulul Quran munajjaman. Nah, munajjaman atau mufarraqan. Istilah dalam ilmu Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Dengan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur ini, kemudian orang-orang kafir Quraisy mereka saling berdebat satu dengan yang lain, ini benar apa enggak dan seterusnya. Benar enggak itu bahwa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka saling berdebat, mereka saling membicarakan satu dengan yang lain, tetapi kebanyakan mereka itu tidak percaya, tidak mempercayai Al-Qur'an. Sebagian penafsiran mengatakan bahwa an-naba'ul azim itu yang dimaksud adalah al-ba'tsu. Al-ba'tsu. Sebagian mengatakan yang dimaksud an-naba'ul azim, berita yang agung itu yang dimaksud adalah Al-Qur'anul Karim. Dan ada sebagian mufassir yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan an-naba'ul azim, berita yang agung, itu adalah al-ba'tsu. Apa al-ba'tsu? Khurujul mauta minal kubur. Keluarnya orang-orang yang mati dari kubur. Setelah jasadnya yang sudah dimakan oleh tanah dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau jasadnya itu masih utuh, tidak dimakan oleh tanah, maka langsung dibangkitkan dari dalam kuburnya, yaitu nanti pada hari kiamat. Nanti pada hari kiamat. Artinya ini berbicara tentang yaumul qiyamah. An-naba'ul azim adalah berita tentang yaumul qiyamah. Nabi menyampaikan kepada umatnya, kepada orang-orang kafir Quraisy ketika itu tentang hari kiamat, akan terjadinya kiamat. Nah, di sini kemudian terjadi perdebatan dan saling tanya satu dengan yang lain di antara mereka. Dan kebanyakan mereka kemudian mengingkari Al-Quran, dan mereka juga mengingkari tentang adanya yaumul qiyamah. Nah, kemudian dikatakan di sini sebagian tadi kita katakan ada dua, yaitu penafsiran an-naba'ul azim, yaitu tentang yaumul qiyamah. Di sini kebanyakan orang kafir Quraisy itu mengingkari adanya hari kiamat. Kemudian tentang Al-Quran, orang-orang kafir Quraisy, kafir Makkah, sebagian mereka itu mengatakan Al-Quran itu adalah sihir. Nah, karena nyatanya banyak sekali orang yang ketika mendengar Al-Quran kemudian dia jadi masuk Islam. Nah, dia masuk Islam, seakan-akan bacaan Al-Quran itu menurut mereka, orang kafir ini sihir, bahaya. Jangan sampai kita mendengarnya. Karena kalau mendengar, langsung tersihir, kemudian hanyut, dan kemudian mau masuk ke dalam agama Islam. Karena banyak di kalangan para sahabat, di antaranya seperti Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam karena mendengar bacaan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya, yang sudah masuk Islam terlebih dahulu. Dan para sahabat lainnya juga banyak seperti itu. Sehingga sebagian orang kafir Quraisy menganggap Al-Quran ini sihir. Sebagian orang kafir Quraisy, kafir Makkah ketika itu mengatakan Al-Quran itu adalah syair yang dibuat. Syair yang dibuat. Dan ini juga dituduhkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengatakan Al-Quran itu asatirul awwalin. Asatir al-awwalin artinya al-akadzib al-awwalin, yaitu kedustaan-kedustaan orang-orang dulu yang disampaikan oleh
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tuduhan-tuduhan yang lain. Artinya mereka saling ngomong sekenaknya saja, saling ngomong sesuai dengan hawa nafsu mereka. Yang penting mereka nggak percaya terhadap Al-Quran, bahwa itu adalah kalamullah, bahwa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta ini. Nah, itulah kondisi di awal Islam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah di Makkah. Nah, lalu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membantah mereka? Insya Allah akan kita terangkan pada pertemuan berikutnya. Nah, nanti mereka akan dibantah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka diajak berpikir. Diajak untuk berpikir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayat berikutnya dalam surat An-Naba. Insya-Allah akan kita bahas besok. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.